Selamat pagi, sahabat petani Belambangan di seluruh Indonesia, juga sahabat petani Belambangan yang berada di luar negeri. Hari ini kita lagi beristirahat di tempat ini, tepatnya di Kampung Limo ya Mas? Ini di Kampung Limo, Kecamatan Tegal-Drimo ya? Jadi ini di Kampung Limo, kecamatannya Tegal-Drimo, Kabupaten Banyuwangi. Dan hari ini saya ketemu dengan mas-mas ganteng ini, mas-mas ganteng yang sebagai petani milenial. Ya barang tentu sebenarnya petani milenial sekarang ngeluh karena masalah pupuk, masalah yang lain-lain. Nah, program pemerintah itu mengharap petani-petani, pemuda-pemuda yang berada di pedesaan itu untuk giat berusaha bekerja di sektor pertanian. Jargonnya kan gitu dulu. Tapi kalau hari ini pemerintah kurang berpihak kepada petani ya seperti ini. Ini koreksi, ini masukan dari kami agar ini sahabat, kami bisanya hanya bersuara. Kami tidak bisa menentukan kebijakan karena yang memiliki kebijakan adalah pemerintah. Makanya kami sambat, kami ngeluh karena sulitnya langkanya pupuk di Indonesia. Mungkin tidak kami saja ya Mas ya. Tidaknya kami saja gitu. Jadi sebenarnya harus dikaji ulang ini, harus dikaji ulang. Bantuan-bantuan sosial yang lain banyak, tapi bantuan untuk petani kelihatannya susah. Padahal kita sukses bisa beli apa-apa itu, bisa beli makan, beli apa, kebutuhan pokok itu dari hasil pertanian. Karena Indonesia ini negaranya negara agraris, negara-negara sektor pertanian dan kelautan. Kan gitu. Ini kan terlalu formal ya. Kita ngomong santai aja deh dengan mas-mas yang milenial kali ini yang semangat bertani. Kalau nanti mas-mas ini datang ke Jakarta, ini bingung lagi pemerintah. Karena di pedesaan tidak ada jaminan masalah pertaniannya. Datang ke Jakarta bingung pemerintah. Makanya hari ini kita pengen ngobrol santai, kita kepengen diskusi lah. Mungkin hari ini kita di bawah pohon pisang yang ngomongin gedang ya. Kita berbicara pisang aja nih sahabat. Mas, gimana nih pendapat jenengan terkait pisang nih? Setahu Mas deh. Ya. Tahu saya ya begini. Ya. Tak arti bukan. Kan gini, pisang di awal sebuah sektor pertanian di bidang pisang itu terkait bibit kan gimana? Kan di desa itu njaluk tonggone aja oleh. Nah, lek njaluk tapi ojo sampai 1000 sampai 2000 gitu ya Mas ya. Maksudnya jangan 1000 2000 batang. Ya lah minta itu 100 dulu lah. Gitu ya. Dari 100 itu ditanam dulu. 6 bulan dari 100 itu anakannya kan masing-masing minimal 3. Ya kan? Minimal 3. Dikembangkan lagi. Diambil 3 atau diambil 2, tandur meneh. Gitu ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya masih bisa kok, masih banyak toleran. Lho sing duwe masih, sing duwe li'e, sing yang punya kebun itu pamannya atau bolo pleke lah. Minta 100 ditandur untuk sahabatnya nggak boleh, pasti boleh. Bisnis ya bisnis. Tapi kalau ditanam untuk sahabat saya pikir boleh lah. Catatan ya Mas, teko dari 100 batang ditanam 3-4 bulan kan sudah ada anakannya. Tanam lagi, dikembangkan lagi. Jadi kalau 100 sudah menjadi 200. Ditunggu lagi kisaran 3 bulan dongkal maneh anakane. Entuk neh 200. Sebenarnya sama ya Mas, artinya modal usaha itu tidak langsung 1 miliar. Tahap. Betul? Tahap. Duit 1 juta, dodol cilok, dikembangin buka cabang. Mungkin teori gampang ya, prakteknya gimana kira-kira? Prakteknya susah ya Pak. Nah, prakteknya susah. Tapi kalau di pusang kan hal nyata toh Mas. Penting telaten Pak. Telaten kan? Gitu. Tinggal kita berani mengambil risiko apa enggak? Syukur bagi lek ibuke duwe lahan dhewe, ditanduri dhewe.
Nah, hitungan kita pisang itu lebih menguntungkan daripada yang lain. Ini mohon maaf teman-teman yang petani jeruk, petani naga, petani yang lain lah, mohon maaf ya, karena ongkos produksi. Kita berbicara dalam ranah ongkos produksi. Kalau tanam naga itu ongkos produksinya tinggi. Lek Ambon, Warangan, asal pamane, asal koncone, asal teman dekatnya itu tanam jaluk ini gratis bisa. Bisa. Gitu. Tapi caranya yaitu tanam 50 dulu, tanam 100 dulu gitu. Berarti nanti kisaran di 1 tahun ke depan sudah memiliki bank bibit, sudah memiliki bibit sendiri. Ora sah tuku, arep nandur setengah gampang, Mas. Gitu. Jadi itu sahabatku. Jadi pengalaman kita itu begitulah. Ongkosnya murah. Nah, sangat rekomendasi lek pupuk angel seperti ini. Maaf teman-teman, saya banyak kritikan ojo gawe basa Jawa lah Mas, saya nggak tahu gitu ya. Jadi begini, saya campur aja, rujak uni saja. Jadi begini, dengan tanam pisang ini ongkos produksinya rendah. Nemen-nemen nih, parah-parahnya 4 bulan nggak dipupuk nggak apa-apa, masih bisa panen. Tetapi kalau terpaksa ya ini kendala kita sih sebenarnya sebagai petani milenial sahabatku. Kekurangan pupuk ini bikin kita pusing. Ya, pusing. Pusing sekali begitu. Susah pupuk sekarang. Susah pupuk ya Mas ya. Susah. Jadi ini tidak saya saja nih teman-teman. Saya pikir Bapak sampai juga begitu ya Mas. Pusing juga. Pusing, semua pusing. Masa setengah hektar hanya dapat setengah kuintal Orea? Lu lihat nyebar piye ta Lur? Kalau baginya gimana gitu loh saya pikir. Saya juga bingung kok terhadap PPL-PPL-nya itu. Bagaimana sih rekomendasinya? Boleh deh memang pupuk kimia itu sedikit. Tetapi alasannya residunya terlalu tinggi. Ya memang iyalah. Tapi kalau hanya mengandalkan kompos ya wassalam. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi ya kalau bisa ya berimbang lah. Saya sepakat kalau pupuk kimia dikurangi karena kandungan residunya tinggi. Iya, saya sepakat itu. Yang paling susah itu teman-teman, bapak-bapak sekalian, itu soal kalau yang punya tanah sendiri gampang ngurusi di kelompok tani gampang. Masih ada lah kalau mereka mau. Sing repot ini yang penyewa-penyewa kayak kita ini. Iya. Lahan nggak punya sendiri, pipil pajak kita juga nggak punya. Nanti sing punya sawah dimintai pipil pajak juga nggak boleh, ini jadi pusing kita. Pusing. Terus gimana? Kita beli pupuk, gitu loh. Jadi itulah teman-teman. Mungkin kemarin saya dapat kritikan 1-2 orang, Mas kurang opo sih pemerintah dalam kebijakan. Yo sampean gak nandur Lur, sampean paling hanya pegawai negeri. Kan gitu kan, maaf nih, mungkin sampai pegawai negeri yang penting absen gitu, absen aja gajian Lur. Kalau kayak kita ini mohon maaf nih, petani-petani susah ini. Tapi yang penak meneh wis pegawai negeri, sawah 3 hektar sampai 10 hektar itu gampang Bang, asik ya. Gampang gitu loh. Jadi saya selalu menerima kritikan, masukan teman-teman. Tetapi kalau teman-teman selalu menjudutkan saya di kolom komentar di WA ya mohon maaf. Ya saya jawab sedikit-sedikit ya. Saya klarifikasi deh agar ini tidak salah paham. Tidak ada dusta di antara kita kan gitu. Kan gitu ta Mas? Betul. Makanya itu. Jadi mungkin posisinya teman-teman tidak di posisi kami. Mungkin kalau teman-teman posisinya di kami ya berpikir lain loh, gitu, berpikir lain. Nah, ini yang ngomong saya loh Lur. Saya ngomong, saya Susanto petani Belambangan. Ini kritik nih. Jadi jenengan jangan alergi terhadap kritik kepada kami, karena sebelum Anda bekerja, gitu, sebelum Anda bekerja sudah ada rumusan anggarannya. Jadi gaji Anda sudah dipikirkan, ya. Jatah transportasinya sudah dipikirkan, jatah kesehatan Anda sudah dipikirkan, ya semua terkait keperluan keluarga Anda sudah dipikirkan. Makanya kalau kami kritik, kami masukan yang bangun ya mohon kiranya diterima dengan lapang dada. Jadi kalau pejabat publik itu tidak ada
alergi untuk dikritik karena Anda yang memiliki kebijakan. Kalau kami ini hanya bisa bersuara kok. Gitu. Jadi tetapi ini keluh kesah kami yang berada di petani kawasan bawah lah. Gitu loh. Tapi jangan salah loh. Semua pejabat publik itu sahabat kita, mitra kita, tapi lek jare wong-wonge wakil kita. Kalau ngerti wakil itu berarti kan orang yang mewakili kita. Iya. Umpama kita bicara ownernya kita loh, negara ini, rakyat loh. Iya. Iya kan? Iya. Ya, berarti anggota DPR, wakil bupati, gubernur, menteri sekalipun, presiden sekalipun adalah wakil kita. Dan itu yang harus benar-benar kita hormati. Kita kritiknya yang membangun, tidak kritiknya merugikan Anda, tapi untuk kepentingan bersama. Karena cita-cita jenengan menjabat itu karena ingin mensejahterakan rakyat Indonesia. Begitu, teman-teman. Betul. Jadi meskipun saya menjadi seorang petani ya, kami syukuri, tetap semangat, karena semuanya harus bermitra, saling mengayomi. Terima kasih, salam semangat dari Tanah Belambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.